Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan mereview video dari teman saya Jerry dan kita akan membahas bersama-sama bagaimana caranya menggunakan remote desktop connection yang sudah tersedia secara default bagi beberapa versi Windows 10. Dan ya, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita masuk ke videonya ya. Kita transition. Oke. Nah, jadi ini videonya, kita langsung saja mulai. Nah, pertama-tama kita buka control panel melalui start ya. Lalu kita buka ke bagian sistem. Nah, di situ ada yang tulisannya remote settings. Ya. Sebagai disclaimer, mungkin kalau versi Windows 10-nya berbeda, apa yang dituliskan di control panelnya juga bisa berbeda karena saya sudah coba di komputer saya dan ya ada beberapa perbedaan sedikit. Mungkin di sini tulisannya remote connection, di PC saya remote desktop connection gitu ya. Tapi saya harap walaupun begitu kalian masih tetap bisa mengerti. Oke, so ada 3 poin yang perlu diaktifkan di sini. Kalian ke tab remote, lalu di situ ada 2 section. Yang pertama adalah remote assistance dan ada remote desktop. Di remote assistance kalian checklist bagian allow remote assistance connections to this computer. Lalu di section remote desktop kalian pindahkan dari don't allow remote connections to this computer ke allow remote connections to this computer ya. Secara default checklistnya ini tidak ada dan pilihan yang di remote desktop itu terpilih ke don't allow remote connections to this computer. Nah, ini sebenarnya untuk setup agar ketika di-connect koneksinya berhasil begitu. Nah, lalu sekarang kita pindah ke device yang ingin dikontrol. Yaitu menggunakan laptop ya. Jadi konfigurasinya Jerry kali ini menggunakan komputer untuk melakukan remote desktop ke laptopnya. Nah, ini tampilan di laptopnya direkam menggunakan kamera saja. Oke, kita sama seperti tadi ke bagian remote settings, selalu di tab remote. Ya, kalian bisa lihat. Mungkin saya pause dulu biar kalian bisa melihat dengan lebih jelas. Allow remote connections to this computer. Ya. Yang itu, lalu yang atas juga di checklist. Oke, mungkin dilihat lagi. Yang atas juga sama ya, tulisannya allow remote assistance connections to this computer. Oke, seperti itu saja untuk konfigurasi awal di laptop ya, atau device apapun yang ingin kalian kontrol menggunakan remote desktop. Nah, di bagian ini kalian tinggal buka remote desktop connections sama melalui start menu. Kalian bisa tekan tombol start di Windows atau diklik aja di pojok kiri bawah layar. Nah, di situ kalian bisa masukkan nama komputernya, atau supaya lebih aman saya biasanya menggunakan IP address karena lebih akurat untuk IP address dibandingkan nama komputer karena dia case sensitive. Jadi kadang kalau huruf besarnya nggak sesuai bisa salah. Nah, ini Jerry menunjukkan gimana caranya kita bisa mengecek IP kita tuh berapa sih gitu. Nah, kita tinggal masukkan di CMD ipconfig/all ya, atau tanpa /all juga bisa, cuma saya biasanya menggunakan /all karena lebih lengkap informasinya. Dan itu dia. Kita pause di sini sebentar. 192.168.1.17 ya, IP v4 address yang terkoneksi ke wireless LAN adapter. Begitu. Lalu ini adalah cara lainnya. Jerry menggunakan control panel. Lalu di Network and Sharing Center, lalu dibuka propertiesnya, dan di sini bisa kelihatan Network Connection Details,
IPv4 address-nya bisa terlihat di sini sama seperti di CMD tadi ya, 192.168.117. Nah, lalu sekarang tinggal kita masukkan di sini 192.168.117, lalu di connect aja. Nah, enter your credential. Untuk melakukan koneksi kalian harus menggunakan password ya. Nah, untuk mengkoneksikan kalian hanya tinggal menggunakan username dan password yang ada di device yang mengkontrol, karena nantinya itu akan dibaca oleh device yang dikontrol. Jadi dia bisa mendeteksi, oh siapa sih yang mengontrol gua selama ini gitu. Jadi kalian misalnya ada yang mengontrol device kalian, kalian bisa tahu komputer mana dan ya dari mana komputer kalian itu dikontrol. Dan ya seperti ini sudah bisa. Yang tampil di sini adalah layar laptopnya ya. Oke. Dan ya seperti itulah. Kan ini adalah layar laptopnya. Kita bisa cek bahwa ini layar laptopnya karena layar komputer dia wallpapernya beda dan gamenya banyak. Wow. Oke. Jadi kira-kira begitu saja. Bisa melakukan ya seperti menggunakan PC yang dikontrol, sudah tidak ada bedanya lagi. Dan kalau bisa kita lihat bersama di sini koneksinya cukup stabil antara kedua device karena memang mereka berada di satu network yang sama dan jaraknya tidak terlalu jauh. Masih ya karena memang di rumahnya cuma ada satu router sehingga tidak ada terlalu banyak interferensi dari sinyal dan faktor-faktor pengganggu lainnya begitu. Oke, itu aja untuk video kali ini. Saya harap bisa membantu untuk kalian semua yang sedang mempelajari bagaimana caranya menggunakan remote desktop connection untuk satu dan lain kepentingan, mungkin untuk membantu teman kerja kalian yang ya bisa jadi kesulitan mengerjakan sesuatu sehingga kalian tidak perlu bolak-balik ke ruangannya untuk membantu dia. Nah, kalau kalian suka video ini silahkan kalian like, consider subscribing mungkin ya, dan juga di-share ke teman-teman kalian yang mungkin kalian merasa, wah temen gue ada yang butuh nih gitu. Oke, gua Raka, see you next time, have a nice day.